kalau sudah mandi di Sungai Dakan, jangan lagi mandi di kali. Segala sesuatu yang sudah kalian dua ucapkan, janganlah diingkari. Tolong diingat apa yang sudah diucapkan di gereja. Lalu kau bertanya, kapan kita bagai mereka? Theo dan Anti demi kelancaran kelangsungan hidupnya nanti. Mudah-mudahan apa yang sudah diikrarkan kemarin tidak bisa dipisahkan oleh kita manusia. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan itu merupakan rencana mereka untuk menempuh atau mengakhiri masa lajangnya. Anak mereka yang hadir di depan kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan mereka mendapat keturunan yang selalu sehat-sehat. Ananda kami Theo dan Ati yang mana telah melangsungkan baik itu secara agama, bahkan pada hari ini yang lebih mengkelokkan sekali mengikuti acara secara adat kita. Jadi saya menerangkan di sini kita suku adat desa. Di sini bukan apa benar kata Pak Dusun tadi, keseluruhan adat apa yang telah kita sepakat di sana kemarin. Jadi di sini barang itu wajib untuk kita sampaikan juga. Satu adat seperti Theo ini kan dia punya kakak tua. Jadi dia melangkahi. Jadi kalau kita di sini bilang ada pelangkah gelang alu, nah itu. Jadi wajib Theo sama Anu ini membayar menebus, entah itu berbentuk pakaian atau mungkin ya keperluan inilah semela kan gitu. Adat kita hanya itu Pak, tidak selamanya tidak besar-besar dan juga tidak ngada-ngada. Terus poin yang kedua, karena setiap bukan kita mendoakan yang terburuk, tidak mungkin kita kalau ada permasalahan, walaupun kemarin sudah disaksikan oleh pastor bahkan kan, karena itulah kita yang sebagai pengutuh ini di sini hanya dikenakan sanksi 20 rial, 10 rial dikenakan pihak perempuan, 10 rialnya dikenakan pihak laki-laki. Jadi itu sebagai saksi kita mengurus ini. Bila mana ada terjadi cekcok antara Theo dan Ati ini, sama sekali kita bukan doakan yang terburuk. Saya yakin dan percaya mereka berdua ini tidak ada karakter yang sama, tetapi yang namanya kita manusia ini kita harus, apalagi ini kan memang dasar dan muatan awal kita berbicara masalah adat kan gitu. Nah, jadi dari pihak Theo di sini nilai 1 rial itu 20.000. Jadi kalikanlah 20.000 10 rial, berarti dari pihak perempuan 200 dan juga dari pihak laki-laki 200. Itu nanti sama dipegang oleh pengurus dan yang kita anggap saksi. Hanya itu Pak yang kita adat kita di sini yang pernah kita lakukan. Saya tidak bisa lebih dan mengulang. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ketua Adat dari Dusun Parijatah ini kami terima. Kalau sudah menerima, sebelum kita langsungkan, karena kita ini kan istilahnya bicara tentang adat. Adat ini bukan nilai nominalnya Pak, besar kecil, tapi tahulah yang nama adat tuh barangnya sakral kan gitu. Nah, jadi sebelum acara ini kita lanjutkan, kalau memang sudah ya menerima dari pihak pemerintahan pusat damai, termasuk juga dari keluarganya Theo, barang ini bisa dikeluarkan, baru kita langsung ke acara yang berikutnya.
Ya, saya menerima. Itulah menurut aturan sini. Kenangan tanpa sisa cinta yang lain. Zona bahaya. Ya, karena ini memang sudah menjadi adat tradisi orang zaman dulu yang perlu kita teruskan sampai sekarang. Ya, kami tidak keberatan untuk menerima ini, jadi secara ikhlas hal ini kami terima. Terima kasih. Mungkin barang ini sudah sah ya Pak Tuadat, Pak T, kedua pihak ini sebagai wujud nyata kita berbicara tentang ya sanksi di dalam aturan adat kita tadi. Jika mana yang diterangkan ya namanya manusia, gelombangnya tentu ada, kan begitu. Kami juga mengucapkan selamat kepada kedua mempelai ini. Semoga mereka senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Tuhan sehingga perjalanan bahtera keluarga mereka berdua ini senantiasa mendapat berkat dan rahmat yang Theo dan Anti. Kalau kemarin itu ya, itu masih sendiri ya. Nah sekarang sudah menjadi satu, tadinya dua, sekarang menjadi satu ya, satu dalam keluarga. Jadi Theo itu sebagai nahkoda daripada keluarga. Dalam menjalani kehidupan keluarga pasti akan mengalami gelombang kehidupan, baik itu tenang, gelombang tinggi ya, itu sudah pasti, karena itu kehidupan di dunia. Hidup berkeluarga ini, berumah tangga ini, kalau dilihat, kalau hanya diamati, kelihatannya tidak ada tantangan, tidak ada halangan, tidak berat. Tetapi kalau sudah berkeluarga, sudah menjalaninya, hal itu boleh juga kita katakan berat juga. Mengapa saya katakan demikian? Karena beda kita sendiri dengan kalau kita sudah berkeluarga. Kalau kita masih sendiri, kita hanya memikirkan, melaksanakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, apa yang menjadi hobi dan bakat kita laksanakan, tidak ada yang menghalangi. Tetapi kalau sudah berkeluarga, sudah dua pemikiran, sehingga menyatukan dua pemikiran ini yang berat. Kadang-kadang satu mau ke hulu, satu mau ke hilir, satu mengatakan A, satu mengatakan B. Nah, ini menjadi tanggung jawab bagaimana bisa menyatukan A dan B ini menjadi A atau B dan disepakati bersama. Maka saya katakan berat. Benar kata orang tua dulu mengatakan, kalau ibaratkan berkeluarga ini barang dipikul, kalau masih sendiri rasanya kita pikul 1 kilo, tapi kalau sudah berkeluarga rasanya puluhan kilo barang yang kita pikul, bertambah obatnya begitu.
apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, bertambah lagi beban keluarga. Tetapi barang itu bisa menjadi tidak berat kalau dilaksanakan bersama-sama, tidak membebani salah satunya. Artinya kedua-duanya sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Nah, ini salah satunya yang perlu kita laksanakan di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, hal yang lain tadi juga sedikit saya lupa menyampaikan bahwa kadang-kala orang ngomong ada yang mengabaikan namanya nasihat, wejangan dari orang lain. Apalagi kalau merasa, wah, saya sudah melaksanakan pendidikan sekian, dapat gelar ini, itu, dan sebagainya. Rasanya tidak perlu untuk mendapatkan bimbingan, wejangan, dan sebagainya. Jadi ilmu yang didapat di sekolah itu agak beda dengan ilmu yang diterima nanti kalau sudah hidup berkeluarga. Beda. Artinya ilmu yang di sekolah tidak terlalu cukup untuk kita menjalani kehidupan berumah tangga. Maka belajar berpadah ini memang perlu untuk dilaksanakan. Selain memang itu sudah menjadi adat tradisi, itu juga menjadi bekal hidup itu dalam perjalanan rumah tangga. Yang menyampaikan itu sudah melalui itu, jadi pengalaman itulah yang dibagikan. Maka sangat perlu hal ini dilaksanakan. Kadang-kala kami yang memberi nasihat, memberi wejangan ini, kadang-kala ada hal-hal yang merasa tidak enak diterima, tidak enak didengar. Tujuan kami bukan marah, bukan sakit hati, tetapi kalau bahasa di sini ingin agar keluarga baru ini, kata kami di sini, kalau mereka sudah hidup berumah tangga seperti ini, kami senang kalau anak-anak kita ini dalam hidup berumah tangga nantinya, kata kami di sini, banyak gula kopi, banyak manuk babi, banyak pulut padi. Ya, artinya mereka ini kalau nantinya bahagia, pasti semuanya senang melihatnya, begitu. Maka perlu acara seperti ini dilaksanakan. Itu yang kedua. Selain adat, ya itu tadi tujuannya. Maka kami sebagai orang tua ini perlu juga memberikan suatu wejangan, ajar bakat bahasa di sini untuk bekal hidup kalian berdua. Nah, hal yang lain yang perlu kami garis bawahi juga sebagai orang tua untuk kalian berdua dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hal yang perlu dipikirkan, perlu dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga adalah baik dulu, yang lain nanti nyusul. Kalau sudah baik, pasti nantinya yang lain ikut menyusul. Hasilnya baik juga, betul. Kalau sudah baik, hasilnya baik, kelaknya menjadi sukses, menjadi bahagia.
Tetapi kalau hanya, oh saya berkeluarga mau bikin bahagia, mau bikin sukses, kalau tidak baik, susah dapat sukses bahagia itu. Maka baik dulu, itu yang dilaksanakan, itu yang dilakukan. Nah kalau itu sudah dilaksanakan, ya kita percaya bahwa keluarga kalian berdua akan menjadi keluarga yang bahagia, yang bisa menempuh rumah tangga, mendayung bahtera, sehidup semati sampai maut memisahkan. Hal yang berikut juga yang perlu kami sampaikan, tadi sudah disinggung oleh pengurus adat. Nah ini saya sebagai orang tua dari Tio, kalau memang nanti Tio tinggal di Bodo, ikut bisa di sana, nah maka saya sebagai orang tua menyerahkan sepenuhnya Tio ini untuk tinggal di sana. Jadi semuanya saya serahkan. Kalau memang di sana nantinya Tio ini perlu diberitahukan, jangan takut memberitahukan dia. Kalau memang anak kami ini nanti harus disuruh untuk membantu apa, ya jangan takut. Ya, anggaplah seperti yang saya katakan tadi, mereka dua ini sudah anak kita gitu. Jadi Tio dan Anti juga seperti itu. Jadi dulu bapak mama kalian itu, anggaplah mamanya satu, bapaknya satu. Sekarang bapak mama kalian sudah dua, mertua juga bapak mama, bapak sendiri juga bapak mama. Jadi diperlakukan sama. Nah begitu juga ini saya katakan tadi. Sebenarnya saya menyesali sendiri kalau ngomong seperti itu. Ya, jadi saya juga berusaha, kami berdua, untuk menganggap Anti ini anak kami berdua juga, dan dari pihak sana juga sama seperti itu. Ya, maka bagaimana cara kita untuk membina, membimbing, menuntut mereka dua ini sebagai kedua orang tua mereka. Nah ini sekali lagi saya serahkan kepada orang tua di sana dan urus di sana lah nanti kalau memang di sana. Dan kalau memang di sana nanti mereka berdua ini perlu juga kami sampaikan. Tadi sudah dikatakan kalau hidup berumah tangga ini tidak lepas dari namanya masalah, tantangan, halangan, rintangan, gelombang hidup pasti ada. Nah, tinggal bagaimana membuat gelombang itu kalau besar menjadi kecil, bahkan rendah, bahkan tidak ada. Kalau bahasa kami di sini, kalau masalah itu masih sebesar bibit kata kami di sini, tolonglah di sana selesaikan sendiri aja, nggak usah sampai ke sini. Mungkin bahaya kan? Tetapi sebaliknya juga kalau memang hal itu sudah sebesar rusak dan sepanjang ular sawah, nah itu memang harus kita koordinasikan bersama, sampaikan juga ke sini, jangan dibiarkan. Itu cara menyelesaikan masalah. Nah sehingga kalau sudah seperti itu, apapun yang jadi masalah bisa diselesaikan kalau dikoordinasikan dengan baik. Ya baik. Hal yang lain juga yang perlu kami sampaikan untuk Anti dan Tio. Jadi
hiduplah berkeluarga menjadi keluarga yang baik, keluarga yang rukun, ya, keluarga yang membina rumah tangga, tidak dengan ego, tidak dengan emosi. Ingat tadi kita bukan lagi satu sendiri, tetapi sudah berdua. Usahakan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, kata orang. Nah, kalau segala sesuatu diselesaikan dengan kepala dingin, pasti permasalahan itu akan menjadi diselesaikan dengan baik. Saya paham, saya juga punya anak sama Angki ini selepel dengan anak saya yang tua. Saya harus berkata jujur, anak saya sudah punya anak dua, bahkan saya sudah memiliki cucu dua. Nah, ini menjadi motor yang menjadi semacam ya, saya katakan berkeluarga tidak boleh main-main. Risiko main-main akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Jadi kami dari Bodok keluarga besar, terima kasih atas sambutan di hari Jumat. Kami diterima dengan baik dan Tuhan boleh memberkati kami dengan baik, dan kami hadir dan selamat dan kami senang diterima dengan baik. Kemudian saya tidak pandai bercerita pesannya. Anak saya nih, anak saya nih. Anti saya susah sampaikan menjadi bagian daripada Theo sebagai suami ya. Saya ini baru pertama nih Pak, sorry ya, menjadi petua. Malu saya sebenarnya, tapi kalian sudah menyinggung, adat sudah disinggung oleh teman saya tadi. Saya Ismail ya, Galang ya, terima kasih. Kemudian ada pembawa acara dari atau MC Sumadi sudah memberi statement yang sangat baik. Satu pesan yang ingin saya sampaikan mewakili dari keluarga besar dari Bodok, Anti adalah bagian daripada keluarga besar di kampung Theo. Oleh karena ini kami titip Anti menjadi bagian yang harus dirawat dengan baik. Kami percaya Theo mampu mengambil satu keputusan yang baik. Sudah ambil keputusan berumah tangga, artinya sudah siap. Kita melewati beberapa acara, mulai dari pemberkatan di gereja pada resepsi penyerahan adat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kita menyikapi sangat positif. Ada beberapa hal yang perlu kita pertegaskan juga. Tadi mungkin hanya miskomunikasinya. Saya menyampaikan permohon maaf kepada dari Bodok. Itu masalah tentang lalu itu bisa nanti, walaupun tak dengan pengurus adat, mereka Theo bersama bapaknya menyerahkan kepada si Mila. Enggak apa-apa, tak harus dari pengurus adat Pak. Memang barang tuh harus ada dan tidak dipertegaskan, wah ini harus bajunya satu setel, anunya harus begini, enggak. Yang penting barang tuh ada. Ini yang kita pertegas, kita tidak menekan ya. Nah, gitu tuh. Kalau sebagian orang-orang itu kan harus satu setel kan, cuma barang ini harus ada, tidak melalui harus melalui pengurus adat. Barang ini tetap kembali kepada kakaknya Theo. Nah, itu sebenarnya. Nah, jadi untuk mempelajari, karena sudah panjang saya dengar, waktu juga sudah berjalan dekat jam 1 siang. Saya hanya sedikit menggarisbawahi dan menambahkan, ini Theo dan Anti, kalian sudah menyampaikan janji di depan pastor, di depan umat, di depan pengurus adat. Ini semua kalian simak dengan baik. Kalau kemarin kalian masih bebas, sekarang sudah terikat. Kalau di Bodok sana udah ada mertua, berarti itu bapak kita.
mama kita, anti juga kalau diundang kayak Pak Donatus, Bu Mina ini juga bapak mama kalian. Tidak ada membedakan, setiap orang tua menginginkan anak-anaknya bahagia, kan itu. Mengenai sebenarnya kalau pelajaran bagi saya juga punya anak belum lama ini, saya agak terlalu banyak memberikan, kalian tinggal berpikir yang baik yang pakai, yang jelek itu kian buang, yang panjang itu kian pendek, yang besar itu kian perkecil. Satu kunci, ingat ya pesan kakek kalian, jangan sampai kita tuh diajari orang. Nah, kalau kita lebih paham, kalau jangan sampai kita tuh diajar orang, dalam arti kata lain, kalau kita, tadi Bapak Tio mengatakan, jangan sampai kita tuh dikumpulkan lagi hal yang tidak baik. Kalau ada masalah sedikit itu, bahkan jangan sampai kedengaran orang. Kalau sempat, kalian dua ini berhenti bertengkar, apa permasalahan? Berarti kita tuh sudah malu. Ucapan orang tuh lebih malu daripada kita dipukul orang. Nah, cukup kalian redam sendiri. Bagaimana kita ini menyelesaikan sendiri? Jika kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, cobalah kita berhening dulu ke janji kita di depan pastor. Sifatnya kita saling mengalah, itu yang lebih baik. Karena kalian berhubungan sudah lama, kebiasaan Tio ini bagaimana, kebiasaan anti ini bagaimana, akhirnya seseorang ini akan timbul beberapa sekian lamanya akan timbul ciri khas aslinya. Mungkin kalau kalian masih kenalan, masih baru itu kan, kalau jalan kakinya kena kayu, aduh kasihan. Tapi jika sudah lama, kakinya kena sentuh batu gitu, kemana mata tahu nih? Bahasa itulah yang tidak boleh. Gimana bahasa cinta kasih kita ini kan? Ini apa kasih sayang kita ini jangan sampai luntur. Ini jadi permasalahan kita. Betul, kalau sudah menginjak ke keluarga kita akan berat. Hanya itu ya Pak, saran saya. Permasalahan tuh harus kita bendung sendiri. Saya juga punya prinsip dulu. Kalau saya bekerja jangan sampai saya diajari orang. Kalau kami ini kan udah habisan ngajar kalian nih. Tiba bertengkar, malulah. Masa kita ngajar orang bertengkar? Itu kesempatan sebenarnya bagi kita menghormati. Maka jangan sampai kita nih diajar atau ditegur oleh orang lain. Dan kita juga harus bisa malu terhadap keluarga kita sendiri, misalnya seperti bapak, wah ini kok ribut anak nih. Jadi kita kan malu terhadap orang tua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang saya suka bergurau, jadi karena kalian sudah menyatakan sumpah di depan gereja, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Cuma ada beberapa hal kemungkinan yang masih ditunggu ayatnya, hanya saat boleh ditambah. Itu yang belum dikeluarkan pastor. Mudah-mudahan itu tidak dikeluarkan pastor. Cukup satu kan, tidak boleh diceraikan, jangan ditambah. Kebanyakan suka tambah, dicerai yang lain itu kan. Itu yang tidak boleh. Itu gurau kakek dengan kalian. Sekian dan terima kasih kepada kita semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Donatus, Pak Joali, Pak Emil tadi, pada kesempatan hari ini juga kita mungkin tidak sadar, kita tidak menabuh, tidak menyampaikan kepada orang lain, tapi kadang-kadang status kita, aku sakit hati suamiku begini, misalnya kan, orang lain jadi tahu, aku bete, istriku begini. Jadi itu suatu hal yang perlu diingat juga di zaman media sosial ini. Jangan curhat di media sosial, tidak ada gunanya. Karena tidak mungkin media sosial itu membantu kita. Kalau mau curhat, curhat dengan Tuhan, curhat dengan diri sendiri. Itu yang saya tangkap apa pesan dari seluruh orang-orang tua yang telah menyampaikan pesan kepada kedua anak-anak kita. Rona bahagia terpancar dari anggukan saat ku pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima.